Udah komplit kan? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang terhormat Ibu Dr. Siti Jubaidah Magister dan teman-teman semua yang berbahagia. Hayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, mubarakatan wa thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita semua limpahan karunia serta nikmat, pertama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul kembali dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Salawat serta salam sama-sama tidak lupa kita panjatkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang ilmiah ini. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Apresiasi Puisi, Drama, dan Film. Nah, kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Bintang Paramita, yang kedua ada Fatihila Anwar, yang ketiga ada Kohana Nabilah, dan yang keempat ada Rida Putri Nurfaiz. Ya, materi dari kelompok kami itu yang pertama ada apresiasi sastra, yang kedua ada puisi dan karakteristiknya, yang ketiga ada drama dan karakteristiknya, dan yang keempat ada film dan karakteristiknya. Yang pertama ada apresiasi sastra. Ya, istilah apresiasi sastra ini berasal dari bahasa Latin appreciatio, yang berarti mengindahkan atau menghargai. Dalam konteks yang lebih luas, istilah apresiasi menurut Goff mengandung 2 makna, yaitu yang pertama pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin, dan yang kedua adalah pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan pengarang. Dan pada sisi lain, Square dan Taba berkesimpulan bahwa sebagai suatu proses apresiasi melibatkan 3 unsur inti, yakni yang pertama ada aspek kognitif, yang kedua ada aspek emotif, dan yang ketiga ada aspek evaluatif. Ya, cara mengapresiasi sastra itu ada 2. Yang pertama secara langsung dan secara tidak langsung. Yang pertama secara langsung. Apresiasi sastra secara langsung ini adalah kegiatan membaca atau menikmati cipta sastra berupa teks maupun performansi secara langsung. Kegiatan membaca suatu teks sastra secara langsung itu dapat terwujud dalam perilaku manusia, dalam perilaku membaca, memahami, menikmati, serta mengevaluasi teks sastra, baik yang berupa cerpen, novel, roman, naskah drama, maupun teks sastra yang berupa puisi. Yang kedua ada apresiasi sastra secara tidak langsung. Apresiasi sastra secara tidak langsung dapat ditempuh dengan cara mempelajari teori sastra, membaca artikel yang berhubungan dengan kesastraan, baik di majalah maupun di koran, mempelajari buku-buku maupun esai yang membahas dan memberikan penilaian terhadap suatu karya sastra, serta mempelajari sejarah sastra. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan uh, teman kami, yaitu Rida Putri Nurfaiza. Pada Rida, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita masuk ke poin 2, yaitu puisi dan karakteristiknya. Boleh di next. Pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang lebih mengutamakan keindahan kata-kata dalam bahasanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), puisi diartikan sebagai bahasa yang dibentuk dari rangkaian kata-kata untuk membangkitkan kesadaran orang akan pengalaman hidup. Puisi disebut juga dengan sajak. Secara umum, bahasa dalam puisi terikat oleh rima, matra, irama, serta penyusun larik dan bait sebagai membangun imajinasi. Boleh next.
Secara umum, puisi bisa diartikan sebagai suatu karya sastra yang berasal dari ungkapan atau curahan hati penyair. Adapun beberapa karakteristik puisi itu seperti menggunakan bahasa yang singkat. Kemudian ada karakter puisi lama. Di sini ada puisi lama, karakternya itu yang satu ada bait. Bait itu 4 baris atau 4 baris. Kemudian ada isi yang berisikan tentang isi dan sampiran. Kemudian ada rima yang memiliki rima yang beragam. Kemudian next, karakteristik puisi baru. Beberapa karakteristik puisi baru adalah karyanya yang padat makna. Selain itu, puisi baru banyak menggunakan kata konotasi dan kata-kata indah. Puisi baru biasa ditulis dalam bentuk monolog dan bukan paragraf. Berdasarkan isinya, puisi baru bisa menjadi beberapa jenis. Puisi naratif merupakan ungkapan cerita atau penjelasan penyair. Puisi naratif dibagi menjadi balada dan romansa. Puisi sapar merupakan salah satu contoh puisi romansa. Kemudian di sini ada jenis-jenis puisi baru. Tadi ada puisi naratif, kemudian ada yang elegi. Elegi jenis puisi lirik yang menggambarkan perasaan duka, sementara serenada berisi percintaan. Kemudian ada puisi lirik. Puisi lirik meluapkan perasaan batin si penulis. Puisi lirik terdiri dari elegi, serenada, dan ode. Kemudian ada ode. Ode itu berisikan pujian dan pujaan terhadap seseorang, suatu hal, atau keadaan tertentu. Ini next. Di sini ada jenis puisi baru, yaitu puisi deskriptif. Interpretasi penyair atas keadaan, peristiwa, atau hal tertentu yang menurutnya penting. Terus ada puisi satire, ada kritik sosial, dan impresionistik. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ada drama dan karakteristiknya. Boleh di next. Yang pertama ada dari pengertian drama. Drama secara umum dapat diartikan sebagai genre atau jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Nah, dalam drama ini terdapat adanya kualitas komunikasi, situasi, dan juga aksi. Nah, ketiga kualitas tersebut eh, dapat dilihat dari bagaimana sebuah konflik atau suatu masalah dapat disajikan secara utuh dalam sebuah pementasan drama. Nah, selanjutnya juga ada pengertian drama menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Ane Cipardi, dia mengatakan bahwa drama adalah sebuah kisah yang diceritakan melalui peran yang di dalamnya peran tersebut terdapat gerakan dan juga kata-kata. Sedangkan menurut dari Ferdinand Brunetaire mengatakan bahwa drama ini merupakan salah satu karya sastra yang disampaikan dengan aksi atau gerakan dan melahirkan keinginan bagi yang melihatnya. Nah, melahirkan keinginan bagi yang melihatnya di sini dimaksud ketika kita menonton sebuah drama, pasti ada hikmah di dalamnya. Nah, jadi adanya hikmah di dalamnya itu bisa diartikan sebagai melahirkan keinginan atau motivasi bagi yang melihatnya untuk contohnya kayak hikmah dia menolong seseorang. Jadi kita ada keinginan atau motivasi untuk menolong seseorang. Boleh dilanjut? Boleh ya, yang selanjutnya ada struktur drama. Struktur drama yang pertama ada babak atau episode, yang kedua ada adegan, yang ketiga ada dialog, yang keempat ada prolog, dan yang kelima ada epilog. Yang pertama babak atau episode. Babak atau episode ini merupakan dari naskah drama yang merangkum sebuah peristiwa yang terjadi dari suatu tempat dengan urutan waktu tertentu. Yang kedua ada adegan.
Adegan ini merupakan bagian drama yang menunjukkan terjadinya perubahan peristiwa yang adegan ini ditandai dengan adanya pergantian settingan waktu, tempat, dan juga tokoh. Dan yang ketiga ada dialog. Nah, dialog ini menjadi ciri khas sebuah drama, di mana dialog ini merupakan hal yang membedakan antara drama dengan jenis karya sastra yang lainnya. Nah, dialog di sini merupakan bagian dari naskah drama yang biasanya berupa percakapan antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Terus yang keempat ada prolog. Prolog ini bisa kita sebut juga sebagai bagian awal dari sebuah drama. Prolog merupakan pengantar untuk masuk ke dalam sebuah drama yang biasanya prolog ini bisa berupa gambaran umum mengenai drama yang akan dipentaskan. Terus yang terakhir ada epilog. Epilog ini bagian akhir dari pementasan drama. Isinya itu biasanya berupa kesimpulan dari drama yang dimainkan. Epilog biasanya memuat makna dan pesan dari drama yang dimainkan. Boleh di next. Yang selanjutnya ada karakteristik drama. Karakteristik drama yang pertama yaitu kisah cerita drama bisa disampaikan secara monolog ataupun dalam bentuk dialog. Nah, kalau monolog itu kan biasanya disampaikan hanya oleh satu orang gitu. Tapi dia juga di dalam monolog itu terdapat percakapan juga. Sedangkan kalau dialog itu biasanya disampaikan antara satu orang menyampaikan dengan orang lainnya. Terus yang kedua, kisah cerita drama itu harus dimainkan oleh beberapa tokoh yang diperankan baik oleh boneka, wayang, ataupun manusia. Yang ketiga, durasi pementasan drama biasanya dilakukan sekitar 90 menit hingga 3 jam. Yang keempat, pementasan drama dilakukan di panggung yang tentunya sudah dilengkapi perlengkapan maupun peralatan penunjang drama agar suasana yang dibangun itu lebih nyata. Terus yang terakhir, pertunjukan drama murni sebuah hiburan dan akan selalu disajikan di hadapan penonton. Boleh di next? Dan yang terakhir itu ada unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama yang pertama ada tema, yang kedua ada alur, yang ketiga ada tokoh, keempat ada peran, kelima ada latar, dan yang terakhir ada amanat. Tema sendiri itu apa? Tema itu merupakan gagasan pokok yang menjadi inti dari sebuah cerita atau alur yang terdapat dalam drama tersebut. Yang kedua, alur. Alur ini merupakan eh, jalan cerita mulai dari babak atau sesi awal hingga pada bagian sesi akhir. Terus yang ketiga ini juga ada tokoh. Tokoh ini seperti yang kita tahu, tokoh atau karakter adalah orang-orang yang terdapat dalam sebuah cerita drama. Terus ada peran. Peran ini merupakan watak di mana perilaku dari para tokoh yang terdapat dalam sebuah drama. Terus ada juga latar. Latar ini merupakan gambaran baik waktu, tempat, maupun situasi yang terjadi dalam sebuah drama. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat sendiri itu merupakan pesan moral baik tersirat maupun tersurat yang disampaikan oleh pengarang kepada penonton lewat sebuah cerita drama. Baiknya, baiknya selanjutnya ada film. Pengertian film menurut Kamus KBBI, film adalah sebuah selapu tipis berbahan seluloid yang dipakai untuk menyimpan gambar negatif dari sebuah objek gambar. Kemudian menurut UU nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman, film adalah sebuah karya seni budaya yang merupakan suatu pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Film adalah teknik audiovisual yang sangat efektif dalam mempengaruhi penontonnya. Ini merupakan kombinasi dari drama dengan paduan suara dan musik, serta drama dengan paduan dari tingkah laku dan emosi, dapat dinikmati benar-benar oleh penontonnya sekaligus dengan mata, telinga, dan di ruang yang remang-remang antara gelap dan terang. Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie.
Film secara kolektif sering disebut sebagai sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Film juga sebenarnya merupakan lapisan-lapisan cairan selulosa, biasa dikenal di dunia para sineas sebagai seluloid. Dalam Undang-Undang Perfilman tahun 2009, film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata tadi budaya pranata sosial dan media komunikasi massa. Dengan demikian, film mengandung 3 makna, yaitu film sebagai karya seni budaya, film sebagai pranata sosial, dan film sebagai media komunikasi massa. Terus ada genre-genre film. Genre-genre film di sini kelompok kami merangkum ada 10. Yang pertama ada drama, komedi, tindakan, petualangan, horor, ketegangan, romantis, musikal, fiksi ilmiah, dan barat. Untuk contoh film drama, yang pertama, drama itu film drama yang menyajikan situasi dalam suasana yang serius dan reflektif. Mereka fokus dalam menyajikan konflik, baik itu antara protagonis, antagonis, dan di lingkungan terhadap dirinya sendiri. Naskahnya itu membahas tentang subjek serius dengan sedikit atau tanpa humor. Ceritanya itu biasanya terjadi dalam konteks sejarah atau saat ini. Film drama itu meningkatkan situasi sosial atau psikologis. Nah, contoh dari film drama itu ada Titanic sama Ayat-Ayat Cinta. Yang kedua ada film komedi. Film komedi adalah jenis film yang sangat unik dan mudah dikenali. Tujuannya adalah untuk membuat penonton tertawa atau terhibur. Ini umumnya menggunakan situasi lucu, meskipun kadang-kadang bobotnya juga bisa sepenuhnya jatuh kepada kinerjanya protagonis. Ada banyak film animasi yang bisa dianggap mewakili genre komedi. Namun ada juga yang menggabungkan drama dan komedi untuk menghasilkan karya yang bernuansa menghibur. Contohnya itu, uh, contoh film komedi itu ada Warkop DKI Reborn sama Baby's Day Out. Yang ketiga ada film action atau film tindakan gitu. Ini tuh merupakan jenis film aksi yang paling populer. Biasanya ceritanya tuh difokuskan pada pertarungan antara yang baik dan yang jahat. Yang mencirikan mereka adalah bahwa konfrontasi ini intens, seringkali dengan pertempuran fisik atau strategis. Biasanya dalam genre ini terdapat adegan-adegan dengan segala jenis kekerasan, ledakan, dan pertempuran, dan dapat berlatarkan lingkungan fiksi nyata atau bahkan sejarah. Beberapa yang paling terkenal itu ada film Terminator dan film-filmnya Marvel nih, kayak contohnya Ant-Man. Terus ada film adventure atau petualangan. Genre petualangan ini berdasarkan dari jenis film aksi. Plotnya didasarkan pada pertarungan dan petualangan, tetapi dengan dosis kekerasan yang jauh lebih rendah untuk membuatnya lebih mudah diakses oleh penonton di bawah umur. Biasanya film petualangan ini bersetting di dunia fantasi atau juga di era tertentu, dan merupakan genre yang banyak digunakan dalam film-film segala jenis umur tuh. Contohnya tuh ada Indiana Jones sama Uncharted. Terus ada film horor. Film horor itu genre film yang menggunakan efek khusus. Di film-film itu tuh film horor tuh biasanya tuh ada sangkut pautnya sama sejarah. Terus tujuannya itu untuk menimbulkan ketakutan dan keterkejutan di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, selain cerita yang menimbulkan ketegangan, karakter aneh, dan adegan yang tidak biasa digunakan. Nah, jadi contoh film horor itu ada The Medium. Terus ada jenis film thriller. Film thriller atau ketegangan itu genre suspense atau menyiratkan plot yang kompleks dan penuh ketegangan. Tidak horor, kurang horor, tapi jarang menggunakan adegan atau situasi dengan karakter yang menakutkan. Lebih terfokus pada kegelisahan cerita itu sendiri. Dengan demikian, situasi dan plot yang rumit yang membuat penonton tetap berada dalam ketegangan dan harapan akan resolusi. Contoh film thriller itu ada The Call sama Bad Genius. Terus untuk film romantis adalah salah satu genre terlaris. Seperti namanya, film-film ini menyajikan kisah cinta dan patah hati, dan biasanya dipadukan dengan genre drama. Namun perbedaannya adalah selalu ada plot berdasarkan cinta. Banyak dari film ini merupakan adaptasi dari karya sastra. Beberapa contohnya itu ada Corpse Bride sama 20th Century Girl. Terus ada film musikal. Genre musikal itu memiliki permata sinematografi sejati. Genre ini merupakan adaptasi teater musikal ke layar lebar. Seiring waktu, ia berhasil menghasilkan bahasanya sendiri dan kisah-kisah hebat diiringi musik.
Contoh film musikal tuh ada High School Musical, ada film Frozen, sama Petualangan Sherina. Terus untuk film science fiction atau fiksi ilmiah, itu fiksi ilmiah telah menemukan karya yang ideal di bioskop. Berkat perkembangan efek khusus yang semakin canggih dan realistik, cerita fiksi ilmiah telah berhasil menciptakan gambar yang kuat yang tampaknya mungkin terjadi. Genre ini didasarkan pada penggunaan prinsip-prinsip tes. Ya Allah, kok tahu tadi ini? Tahu juga ya anak-anak itu. Oh, Lanjut. aja. Oke, tadi tentang fiksi ilmiah. Genre ini didasarkan pada penggunaan prinsip-prinsip ilmiah untuk membayangkan dan menciptakan kembali cerita tentang kemungkinan masa depan, meskipun tentu saja dengan banyak fantasi. Contohnya itu ada film Interstellar, Space Sweeper, sama film Transformer. Terus ada film Western atau Hollywood. Film ini menceritakan tentang genre barat atau film-film barat sebagai film pertama. Hal ini ditandai dengan berkembangnya di Amerika Barat kuno. Film ini dianggap sebagai genre terpisah, berbeda dari aksi dan petualangan, karena memenuhi karakteristik tertentu yang tidak dapat dipindahkan. Dalam film jenis ini selalu ada pria bersenjata, kuda, kantin, whisky, dan baku tembak antara protagonis. Nah, salah satu film yang paling terkenal dari genre ini itu ada film Jangmong. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator Syukron. Ya, baik, terima kasih. Ya, selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab pada teman-teman yang masih bingung ataupun masih banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan. Bisa ditanyakan ke dalam sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand ataupun bertanya melalui kolom chat Zoom. Pada teman-teman yang bertanya, dipersilakan. Ya, baik. Pada Saudara Albi Hazimi, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, di bagian jenis-jenis puisi baru itu kan tadi di bagian puisi deskriptif ya, itu ada puisi satire, kritik sosial, dan juga impresionistik. Itu boleh dijelasin agak lebih dalam aja nggak? Terima kasih. Boleh diulang pertanyaannya lagi? Oke, cek masuk ke suaranya. Ya, masuk. Ya, di dalam jenis-jenis puisi baru itu kan di puisi deskriptif itu ada puisi satire, kritik sosial, dan impresionistik. Itu bisa dijelasin agak lebih dalam aja nggak? Soalnya kan tadi juga agak kurang penjelasannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pada Saudara Albi. Selanjutnya adalah dari Saudara Aji. Saudara Aji, silakan. Oke, syukron Fatih. Biasanya kan dalam perfilman itu kan para pemain film sebelumnya ada casting kan ya, untuk bisa bermain dalam film tersebut. Pertanyaan itu, dalam drama ada nggak sih kayak film gitu yang tadi casting dulu apa enggak para pemain dramanya? Syukron. Ya, baik. Terima kasih Aji. Lanjut ke Saudari Yasmin Nuraini. Pada Yasmin, dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, jenis puisi apa yang saat ini itu sering digunakan? Terima kasih. Ya, selanjutnya pada Saudari Azkia Umayroh.
Silakan. Baik, terima kasih Fatih. Izin bertanya, bagaimana suatu film bisa dikategorikan termasuk genre tertentu? Ya, baik. Terima kasih Askia. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Imadul. Pada Saudara Imadul dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, terkait submateri ini kan apresiasi, puisi, drama, dan film. Nah, pada umumnya kan apresiasi itu ada dua ya, apresiasi secara langsung dan tidak langsung. Nah, kalau pada umumnya kan juga kita sama-sama ketahui kalau apresiasi film dan drama itu bisa dengan mengadakan ajang-ajang awards gitu kan udah pada umumnya kita tahu gitu ya, ada ajang award untuk khusus perfilman. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengapresiasi baik secara langsung ataupun tidak langsung? Ya, baik, terima kasih. Imad, lima orang penanya terlebih dahulu deh ya. Nanti disambung lagi kalau misalkan masih sempat. Baik, izinkan kelompok kami berdiskusi terlebih dahulu. Assalamualaikum, mohon maaf saya telat ya. Putra Maulana, apakah sudah di absen? Belum ya? Belum saya. Ya, nanti absen belakangan ya. Ini mohon maaf, hari ini tuh deadline terakhir mahasiswa yang habis ujian skripsi minta tanda tangan. Jadi dari tadi sambil ngajar sambil terus ternyata ketemu teman-teman yang teman dosen yang dulu masih offline. Jadi mohon maaf ya agak rame. Silakan. Hari ini satu makalah atau dua, Putra? Satu saja. Oh iya, minggu lalu kita presentasi juga ya. Iya, minggu lalu saya presentasi. Ini per minggunya mau satu kelompok atau bagaimana saja? Soalnya belum diberitahu untuk dua atau satunya. Enggak, kelompok ini memang satu ya, karena minggu lalu tidak ada ujian skripsi. Kalau yang kelompok hari Kamis, kemarin dua kelompok karena hari Kamis itu bertepatan dengan ujian skripsi. Cuma kalau hari ini banyak mahasiswa yang ini aja minta perbaikan skripsi dan tanda tangan. Itu aja sih. Jadi saya mohon maaf kalau tidak fokus. Dari tadi banyak mahasiswa yang datang, padahal saya udah ngumpet nih di gedung M203. Berarti untuk ke depannya satu hari satu kelompok ya saja. Ya, satu hari satu kelompok. Silakan dilanjut. Tentang ini ya, apa tentang apa judulnya, apresiasi puisi ya, puisi, drama, dan film ya. Ya saja. Oke, silakan dilanjut.
kami akan menjawab pertanyaan teman-teman. Ya. Yang pertama, pertanyaan dari Albi. Akan dijawab oleh Kohana. Kohana, dipersilakan. Afwan, Ane izin jawab pertanyaannya ya terlebih dahulu. Kayak pertanyaan Askia tadi tentang bagaimana suatu film bisa dikategorikan termasuk genre tertentu. Kan tadi udah ada contoh-contohnya ya dari film, genre-genre film itu ada yang romantis, ada yang horor, ada yang tentang science fiction, terus ada komedi gitu-gitu kan. Nah, gimana cara menentukan genre tertentu itu sebenarnya kita bisa ngelihat dari bagaimana suasana atau plot jalan ceritanya gitu. Kalau misalkan kita merasa terhibur atau kita banyak ketawanya dari nonton film tersebut, berarti kita bisa mengkategorikan film tersebut sebagai film komedi. Kalau misalkan film tersebut banyak memberikan kita ketakutan atau kegelisahan, berarti kita bisa mengkategorikan film tersebut sebagai film horor. Terus kalau misalkan film-film itu banyak menampilkan seperti misalnya contohnya kayak ada lagu-lagunya gitu. Kan kadang ada di film-film tertentu tuh yang ada lagu-lagunya gitu. Nah, itu kita bisa mengkategorikan film tersebut sebagai salah satu genre film musikal. Kurang lebih seperti itu. Apakah dapat diterima dan terjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih Bintang. Oke, sama-sama. Selanjutnya, Ane izin menjawab pertanyaan dari Yasmin. Pertanyaannya itu, menurut kelompok kami, jenis puisi apa yang saat ini sering digunakan? Oke, menurut kelompok kami, jenis puisi yang saat ini sering digunakan itu ada puisi baru. Kenapa? Karena puisi baru itu eh, memiliki karakteristik yang karyanya tuh lebih padat makna. Terus juga selain itu, puisi baru tuh menggunakan kata konotasi dan kata-kata indah yang bukan mudah dimengerti, tapi lebih menyesuaikan dengan zaman sekarang gitu, keadaan saat ini. Terus isi dari puisi baru itu kan contohnya tadi ada tentang puisi naratif, terus ada tentang puisi puisi naratif, terus ada puisi lirik, ada elegi sama ode. Nah, kenapa bisa dibilang puisi baru sering digunakan? Karena kita dapat menemukan karya-karya jenis puisi baru lebih mudah gitu dibandingkan jenis-jenis puisi karya lama gitu. Karena dengan jenis puisi baru ini kita dapat menyesuaikan dengan karya-karyanya yang bisa di kita rasakan di keadaan saat ini gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu jawabannya. Apakah terjawab, Yasmin? Ya, sudah terjawab. Terima kasih, Bintang. Oke, sama-sama. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Saya Selanjutnya, menambahkan ya, kalau untuk tema-tema puisi dalam bahasa Arab itu beda dengan tadi yang dibilang oleh Bintang ya, mungkin itu puisi dalam konteks bahasa Indonesia ya. Ya, kalau tema-tema, kalau puisi di bahasa Arab itu asyiar ya atau asyuara itu biasanya dikelompokkan berdasarkan temanya atau maudhu syiar. Misalnya ada tema ar-rosa ya, ratapan. Misalnya seorang penyair bercerita tentang meninggalnya keluarganya gitu ya atau siapa saudaranya, istrinya, suaminya atau anaknya gitu ya. Itu biasanya dia ungkapkan dalam sebuah syair yang bertemakan rosa atau ratapan, rosa atau risa ya. Kemudian ada seorang penyair yang misalnya dia sedang dijatuh cinta gitu ya, sedang dimabuk asmara, dia biasanya temanya itu namanya gozal ya. Gozal. Nah, tema puisi mana yang dominan sebenarnya itu tergantung bagaimana kondisi suasana hati si penyair tersebut ya kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita bandingkan ya tema-tema puisi jahiliyah dengan Islam ya, Sadrul Islam misalnya dengan masa Umayyah dan Abbasiyah
itu berbeda ya. Kebanyakan mereka tema-temanya itu yaitu tentang rosa, tentang gozel, tentang apa yang jahiliyah, yang berbau jahiliyah. Tapi kalau tema puisi yang sudah sadrul Islam ya, itu biasanya tentang akhlak ya, tentang nasihat, tentang wasiat, tentang tema-tema keislaman. Itu nanti bisa dilihat di apa kumpulan, kalau yang jahiliyah bisa dilihat di kumpulan puisinya Umrul Qais misalnya ya. Itu Umrul Qais tuh orang yang sangat romantis gitu ya. Atau misalnya puisinya Khonsa ya, yang jahiliyah, Asy'ara al-Jahili. Karena salah satu puisi Al-Khonsa itu dia masuk ke dalam puisi Al-Mu'allaqat ya. Karena dia menang dalam sayembara puisi, akhirnya puisi-puisi yang bagus itu kemudian digantungkan di dinding Ka'bah ya pada masa jahiliyah. Kalau untuk baca tema-temanya, kalian bisa baca isinya ya, konten puisinya, baru kita bisa menentukan, oh ini temanya Ar-Rosa, ini Al-Wasoya, Al-Imaniyah misalnya. Banyak ya, dan itu bisa dibedakan antara puisi-puisi jahiliyah dengan puisi modern atau pasca masuknya Islam. Itu kalau dalam aspek, kalau dalam sisi bahasa Arab ya, puisi Arab. Silakan dilanjut. Masih ada pertanyaannya, Bintang? Masih ada Ustazah. Masih Alhamdulillah. ada? Masih ada. Ya, selanjutnya ya Kohana mau jawab siapa? Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Albi. Tadi kan itu nanya tentang pengertiannya ya. Pertama itu ada yang deskriptif. Artinya itu adalah puisi yang memungkinkan si penyair bertindak sebagai seseorang yang memberikan kesan. Nah, kedua itu ada puisi satire, adalah puisi yang berisikan sindiran halus atau kritik kepada penguasa atau orang yang memiliki kedudukan dalam kurung berkata contohnya seperti pejabat. Terus ada yang puisi kritik sosial, adalah puisi yang juga yang menyatakan ketidakpuasan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Terus ada yang puisi impresionistik, adalah puisi yang mengungkapkan kesan atau impresi penyair terhadap suatu hal atau kondisi. Bagaimana Albi? Apakah sudah terjawab? Oke, lumayan jelas. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali. Oke. Selanjutnya saya menjawab pertanyaan Akhi Imad. Tadi kan pertanyaannya kalau film sama drama itu kan udah ada ajang awards atau lain-lain lah ya. Kalau puisi itu gimana gitu? Oke. Kalau puisi itu cara apresiasinya secara langsung dengan memahami gitu. Memahami, menikmati, dan ketika kita membaca puisi itu benar-benar menjiwai gitu. Ini menurut artikel yang saya baca, oke. Serta mungkin mengevaluasi teksnya, ya itulah kayak gitu. Kalau yang secara tidak langsung itu tuh kayak kita mempelajari gimana nih cara buat puisi ataupun uh, gimana kita menjiwai atau pada saat kita membacakan atau mengintonasikan puisi itu gimana gitu. Mau dari koran-koran ataupun artikel majalah-majalah yang kita bacakan gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Apakah jelas? Berarti hampir sama ya, yang secara langsung Ya, dan tidak langsung. Maksudnya sama-sama mempelajari gimana caranya membuat puisi yang bagus, ini dan katanya seperti apa, kurang lebih seperti itu. ya kurang lebih seperti itu. Mungkin belum Oke, ada di baik. Indonesia ini belum ada yang mau ngadain ajangnya aja gitu. Ya menurut artikel yang kami baca. Oke, Iya, baik. Terima kasih, Fatih. baik terima kasih ya Khima. Masih ada. Ya, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Siapa nih tadi? Izin jawab pertanyaan dari Aji dulu. Tadi kan Aji nanya dalam drama ada casting dulu atau enggak. Nah, dalam
Nah, pada tahapan persiapan pementasan drama tentunya butuh adanya casting dulu. Nah, kenapa casting itu harus dilakukan? Karena supaya penjiwaan dari sebuah karakter drama itu bisa dilakukan dan tentunya dengan adanya penjiwaan karakter tersebut dimaksudkan agar pesan tersebut itu bisa sampai kepada penonton drama tersebut. Jadi, casting itu diperlukan dalam tahapan pementasan sebuah drama. Apakah terjawab, Aji? Oke, terjawab. Syukur Rida dan kelompok 2. Iya, saya kembalikan ke moderator. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tadi Sabrina nggak jadi nanya, Bin. Ini siapa satu lagi ya? Maul, oke, Ul. Nanya apa, Ul? Putra Maulana, ulai. Ya, kepada Putra Maulana, silakan. Ya, terima kasih buat kelompok 2. Izin bertanya, di makalah kalian kan ada tulisan film dan sinetron adalah bagian dari drama atau juga disebut drama modern. Nah, perbedaan antara sinetron atau film dan drama hanya ada pada latar cerita. Maksudnya latar cerita kayak gimana ya? Bisa dijelasin lebih dalam lagi nggak? Ya, izin jawab. Nah, sebenarnya kalau film sama drama itu, sebenarnya film itu kayak lanjutan drama atau ya drama yang lebih modern gitu. Cuman latarnya kalau drama itu di panggung gitu, dan alat-alat yang digunakan juga berbeda dengan yang di film. Kalau mungkin drama tidak perlu kayak kamera ataupun yang lainnya gitu. Kalau di film latarnya mungkin bisa di jalanan ataupun selain di panggung gitu, dan butuh alat-alat yang mungkin tidak dibutuhkan di pementasan drama itu. Kalau sinetron sama film bedanya apa? Izinkan kelompok kami berdiskusi terlebih dahulu. Oke, siap. Pasti. Bagaimana? Mohon maaf nih, saya bolak-balik nih sambil bimbing mahasiswa. Gimana? Iya, nggak apa-apa saja. Nah, pertanyaan Maul akan dijawab oleh Bintang. Ya, silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Maul. Kan tadi ditanyain ya perbedaan sinetron, drama, sama film. Yang kita tahu nih, kalau film itu kan dia itu benar-benar cuma semacam satu film ya. Durasinya itu biasanya tuh 1 jam. Nah, kalau film itu kan butuh alat-alat juga ya, butuh alat-alat seperti kamera, terus audio mic-nya gitu kan. Terus juga eh, kalau film itu biasanya ditampilkan di bioskop atau biasanya ditampilkan dalam situs atau web. Nah, kalau misalkan drama itu biasanya nggak perlu pakai kamera. Terus juga dia biasanya nggak ditampilkan di layar lebar gitu. Dan biasanya kalau drama itu juga durasinya nggak selama film. Durasinya itu di bawah 1 jam. Itu kalau drama. Nah, kalau sinetron itu biasanya kan berepisode-episode ya. Nah, kalau misalkan sinetron itu bisa nyampe 10 episode dan bahkan berseason-season gitu. Ada season 1, season 2, season 3. Terus juga kalau sinetron itu nggak ditampilkan di layar lebar, biasanya hanya ditampilkan di situs atau web tertentu gitu. Jadi sinetron itu cakupannya nggak seluas film gitu. Itu perbedaannya. Apakah jelas dan dapat dimengerti? Ya, terima kasih Bintang, Fatih atas jawabannya. Oke, Alhamdulillah bisa. sama-sama.
Baik, terima kasih Akhi Maulana. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Eriza Rahmawati. Pada Saudari Eriza, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, izin bertanya. Sebelumnya kan di sini membahas tentang apresiasi sebuah karya seni kan. Ada drama, puisi, dan film. Nah, dalam mengapresiasi itu kan bisa bersifat objektif, bisa juga bersifat subjektif. Nah, kapan sih apresiasi itu dilakukan secara subjektif dan kapan juga dilakukan secara objektif? Gitu. Syukran. Ya, baik. Eriza, selanjutnya ke pertanyaan berikutnya dulu. Saudara Arya, pada Saudara Arya, dipersilakan. Iya, makasih Fatih selaku moderator. Di sini Anda izin bertanya ya mengenai di sini kan di penjelasan ada penjelasan film. Di sini kan bahwa disebutkan film merupakan sebuah karya seni budaya yang merupakan suatu peranata sosial dan media komunikasi dan seterusnya. Nah, yang di sini Anda mau tanyain, ada gak sih aturan khusus atau kaidah atau hal-hal yang sebenarnya gak boleh dilakukan dalam suatu peran di sebuah film? Kan yang kita ketahui bersama di film itu kan banyak banget ya, apa ya? Ada gitu adegan-adegan yang bisa dibilang 18 plus atau adegan kayak kiss atau berhubungan badan dan lain halnya. Hal itu tuh sebenarnya termasuk dalam seni budaya dan semisal iya, ada gak sih nilai tambah buat mengapresiasi scene tersebut atau adegan tersebut tuh hanya sebagai pemanis dalam suatu film. Itu aja. Oke, terima kasih pada Saudara Arya atas pertanyaannya. Atau ada yang ingin bertanya lagi? Nanggung di ini jadi 3. Ya, saya izin bertanya. Siap-siap. Ya, dipersilakan Alkif. Ya, dalam saya bertanya buat usaha apresiasi karya seni. Nah, dalam usaha memahami karya sastra itu kan bisa aja dua orang pembaca gitu kan, pembaca karya sastra atau terus merasa telah memahami suatu karya. Pasti kan apa namanya? Ada penafsiran yang berbeda gitu. Nah, dalam penafsiran ini gitu, seberapa jauh gitu peran sastrawan dalam penafsiran ini? Apa jelas pertanyaannya? Boleh diulang sekali lagi. Ya, jadi pertanyaannya itu langsung ke pertanyaannya aja ya. Pertanyaannya itu apa namanya? Seberapa jauh peran sastrawan dalam penafsiran karyanya gitu. Kan biasanya kita kan sebagai penikmat sastra gitu. Jadi ada aja apa namanya penafsiran yang berbeda dari dua orang gitu kan. Nah, peran dari sastrawan ini dalam penafsiran itu seberapa jauh gitu. Oke, baik. Izinkan kelompok kami untuk diskusi terlebih dahulu. Mohon maaf tadi terkait dengan apresiasinya sudah ya? Siapa Bintang? Sudah. Fatahila? Sudah ya? Ya, jadi Sudah. bagaimana apresiasi sastra, apresiasi film, misalnya apresiasi puisi dan apresiasi drama seperti apa? Coba dikasih simpulan. Kalau kelompok kami tentang apresiasi sastra itu cuman
pengertian apresiasi. Sama apresiasi itu ada dua Ustazah, secara langsung dan secara tidak langsung. Apresiasi secara langsung itu gimana, secara tidak langsung itu gimana? Itu saja Ustazah. Yang apresiasi secara langsung bagaimana? Apresiasi secara langsung itu kita dengan membaca atau memahami atau menikmati karya sastra dari seorang sastrawan, dan yang secara tidak langsung itu kita itu kayak seperti membaca artikel-artikelnya doang saja, kayak di koran, majalah, buku-buku atau lainnya. Ya, tipisnya gitu ya. Ya, kalau apresiasi secara langsung tuh seperti ini, apa kalian misalnya mau nyusun skripsi tentang novel ya, misalnya novel Najib Mahfuz atau misalnya novel Andrea Hirata gitu ya, tentang Laskar Pelangi. Nanti kalian bisa apresiasi di situ. Mengapresiasi kan sekaligus juga mengkritik ya. Mengapresiasi maksudnya memberikan penilaian ya, memberikan penilaian, kemudian mengambil misalnya ada unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsiknya. Nah, itu digali gitu ya. Karena dia langsung mengkaji secara langsung sama dengan telaah sastra. Nah, kalau misalnya apresiasi film kan seperti yang kita tonton di televisi ya gitu ya. Itu kan biasanya apresiasinya dengan cara memberikan piala misalnya gitu ya. Misalnya nominasi film terbaik dan seterusnya. Itu kalau film, tapi kalau karya sastra khususnya novel gitu ya, novel Arab atau apa namanya? Nasr ya. Itu biasanya kalian langsung gitu ya, langsung membaca, kemudian mengidentifikasi, memberikan penilaian, menjelaskan apa itu isi dari novel itu, dan kemudian dikaitkan dengan teori ahli gitu ya. Misalnya tentang unsur-unsur intrinsiknya, misalnya nilai-nilai akhlak gitu ya dalam novel Laskar Pelangi misalnya. Tapi yang Laskar Pelangi yang berbahasa Arab ya, karena Laskar Pelangi itu sudah ada yang menuliskannya dalam diterjemahkan ke bahasa Arab, bukan yang versi Andrea Hiratanya. Kemudian kalau yang amannya mendingan kalian ambil, kalau misalnya nanti mau ambil skripsi novel ya, atau apa namanya tentang riwayah, itu ambil novel-novel yang berbahasa Arab, bukan yang berbahasa Indonesia. Nah, kalau kalian sudah apa namanya menelusuri, menelaah gitu ya, itu anggap kalian sudah melakukan apresiasi terhadap sebuah karya sastra. Ya, apalagi kalau sampai menganalisis ya isinya gitu ya, menganalisis isinya dikaitkan dengan teori yang ada, misalnya dengan teori psikologi sastra atau teori banyak ya, teori agama, misalnya tentang akhlak dan seterusnya. Itu sama seperti kita sudah melakukan apa apresiasi karya sastra secara langsung. Nah, kalau tidak langsung, ya itu tadi misalnya belajar teori sastra, kemudian baca sinopsisnya gitu ya dari sebuah karya sastra, itu secara tidak langsung karena memang tidak langsung bersentuhan dengan karya sastranya ya. Oke, terima kasih sudah dijelaskan berarti tentang apresiasinya. Yang kemarin tuh yang kelompok itu dia nggak ngejelasin karena cuma apa karya sastra seperti syair, novel, kemudian apalagi drama, film gitu itu aja. Masih ada pertanyaan yang belum dijawab? Masih ada Ustazah, masih ada 3. Ya, silakan. Ya. Maaf nih, saya sambil bikin skripsi sambil perbaikan skripsi yang kemarin sidang ya. Banyak banget mahasiswa yang skrip. Silakan dilanjut. Ya, pertanyaan dari Eriza akan dijawab oleh teman saya. Pada teman saya dipersilakan. Oke, pertanyaan Eriza akan saya jawab sendiri aja. Jadi objektif dan subjektif ya. Oke. Kalau objektif itu mungkin dalam ajang-ajang kayak award atau nominasi gitu ya tergantung panitianya sih. Kan kadang-kadang ada nominasi yang emang objektif gitu. Penilaiannya tergantung nilai-nilai atau unsur-unsur yang ada pada karya tersebut. Kayak misalkan drama unsurnya apa aja gitu kan.
penilaiannya harus gini 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 sesuai sama unsur-unsur ataupun strukturnya gitu. Kalau yang subjektif itu ya rasa suka sama nggak suka gitu. Jadi kayak subjektif. Dan pemenang-pemenang ini tuh ibaratnya kayak misalkan juara satu, juara dua, juara tiga nih, itu dia objektif dalam sebuah pertandingan. Nah, juara empat ini mungkin juara yang kayak uh, orang yang paling banyak suka lah gitu. Nggak harus dinilai berdasarkan nilai-nilai atau strukturnya gitu. Itulah kurang lebih Rija. Apakah terpahami? Rija? Oke, sepertinya sudah terpahami ya. Selanjutnya pertanyaan Arya. Ini dijawab oleh siapa ya? Bintang. Pada Bintang, silakan. Ya baik, izin menjawab pertanyaan dari Arya. Tadi kan nanya ya tentang film-film yang ada adegan 18 plusnya gitu-gitu kan, yang ada kissing dan sebagaimananya. Itu apakah bisa dimasukkan sebagai apresiasi atau hanya pemanis aja biar banyak yang nonton? Nah, tergantung nih kan, misalnya ya, misalnya film komedi gitu. Film komedi itu kan biasanya tentang lucu-lucuan ya, bikin kita ketawa gitu. Tapi ada kalanya ada beberapa film yang memasukkan adegan-adegan kayak gitu di film komedi. Terus juga misalkan film musikal nih, film film musikal yang emang ada lagu-lagunya, terus kadang ada yang memasukkan adegan kissing-kissing kayak gitu. Nah, apakah bisa dimasukkan sebagai apresiasi? Sebenarnya kita nggak perlu menitikberatkan atau memfokuskan kepada adegan-adegan tersebut ya, karena kita bisa mengambil amanat atau inti ceritanya itu bukan berdasarkan suatu adegan, tapi berdasarkan dari inti cerita tersebut. Kan nggak mungkin kan dari awal sampai akhir adegannya itu aja kan. Pasti ada hal yang bisa kita ambil selain dari adegan-adegan 18 plus itu. Nah, jadi kalau dibilang pemanis atau enggak, sebenarnya itu bagaimana cara kita sebagai penonton menafsirkan adegan-adegan tersebut. Kalau misalkan kita hanya memfokuskan pada adegan-adegan tersebut, berarti kita nggak bisa mengapresiasi atau mendapatkan kesimpulan dari hasil film yang kita tonton. Tapi kalau misalkan kita mengambil kesimpulan dari inti cerita dari awal sampai akhir, kita menafsirkan gimana jalan ceritanya, jalan cerita tersebut, berarti kita bisa memberikan apresiasi gitu dalam film tersebut, nggak hanya memfokuskan pada adegan-adegan tertentu gitu. Kalau misalkan ada adegan-adegan kayak gitu, sebenarnya bukan sebagai pemanis atau gimana, mungkin memang bagian dari jalan ceritanya tersebut, entah mereka punya perasaan saling suka atau emang, karena kan film-film biasanya yang ada adegan 18 plus atau kissing kayak gitu kan film barat ya, dan budaya barat sama budaya kita kan berbeda. Kalau budaya barat itu kissing itu udah biasa gitu, sangat wajar atau lumrah, makanya mungkin di sini kita kayak merasa aneh gitu atau ngerasa nggak wajar gitu. Kenapa tiba-tiba dalam film tertentu tiba-tiba ada adegan kissing atau adegan 18 plus-nya gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Apakah terjawab? Cukup terjawab, cuman pengen sedikit ini ya, nanya. Tadi kan Mm-mm, disinggung sama Bintang mengenai budaya, mm-mm, ya budaya 18 plus itu kan barat, nggak sama budaya kita. Cuman kan kalau lihat realitas sekarang kan banyak juga ya sekarang film-film Indonesia yang menggarap atau menjadikan scene itu tuh kayak kudu ada gitu di setiap film. Nah, mm-mm. tadi juga kan sempat nanya ya di awal, itu ada gak sih aturan atau kaidah apa ya, suatu unsur yang gak dibolehin dalam suatu film. Nah, disinggung dari sisi budayanya, menurut kelompok kalian atau menurut Bintang sendiri, itu boleh gak sih diadain adegan tersebut di perfilman Indonesia? Oke, baik. Ya, Izin menjawab lagi ya. ya jawab Bin. Oke, kan tadi menyinggung tentang budaya-budaya barat, terus sekarang film-film Indonesia banyak yang menampilkan scene-scene seperti itu. Kalau dibilang scene-scene seperti itu,
sebenarnya kalau misalkan enggak juga sih, maksudnya enggak pas zaman sekarang aja gitu ada scene-scene kayak gitu. Sebenarnya scene-scene adegan 18 plus atau kissing seperti itu udah ada di tahun-tahun sebelumnya gitu. Misalkan di tahun 2010-an atau 2000 atas itu sebenarnya udah ada film-film adegan kissing yang atau 18 plus. Jadi bukan bukan hanya karena zaman sekarang aja gitu ada film kayak gitu, tapi emang dulu sebelum film-film barat booming di Indonesia pun banyak, misalkan di tahun-tahun lama itu banyak film Indonesia yang menampilkan adegan kissing atau adegan 18 plusnya gitu. Cuman mungkin emang karena kita kelahirannya masih di tahun 2000 ya, masih oke kita lahir masih kecil dan film-film itu udah muncul, jadi kita nggak tahu nih kalau ternyata sebelum kita lahir pun film-film seperti itu udah ada. Jadi sebenarnya ya film-film kayak gitu emang gak wajar di Indonesia, cuman ada aja gitu produser atau sutradaranya yang ingin menampilkan atau mengembalikan referensi adegan-adegan kissing atau 18 plus yang pernah ada di film-film terdahulu. Nah, terus kalau misalkan kaidah-kaidah gitu atau aturan-aturan tentang adegan film kissing atau 18 plus itu lainnya, di Indonesia itu kan ada lembaga sensor film. Nah, lembaga sensor film ini dikelola oleh tim publikasi lembaga sensor film, di mana tiap film-film yang ingin ditayangkan di Indonesia pasti harus ada uji sensornya dulu tuh sama mereka. Apakah lulus sensor? Nah, sekalinya di sensor itu mereka tuh menganalisis apakah ini boleh ditonton oleh semua umur, apakah ada batasan-batasan umur yang boleh menonton film tersebut. Jadi sebenarnya kalau kaidah film apakah boleh menampilkan adegan kissing atau enggak itu nggak ada, tapi dari Indonesia sendiri kita punya lembaga sensor film di mana dari film-film tersebut kita tahu nih ada batasan-batasannya. Misalkan di film film misalkan film Ant-Man ini karena ada kekerasannya, jadi batasannya itu filmnya 15 plus gitu. Jadi kalau misalkan ditanya kaidah itu sebenarnya nggak ada, tapi kita punya lembaga sensor film yang bisa membatasi film-film apa aja yang nggak boleh ditonton dari umur tertentu. Apakah terjawab? Sudah cukup terjawab. Terima kasih Bintang sama kelompoknya. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya pertanyaan Al-Ghifari akan dijawab oleh Hana. Bapak Hana dipersilakan. Gimana? Udah selesai ya? Fatahila? Halo? Bintang? Ya, sudah. Satu pertanyaan lagi Ustazah. Oh, masih ada. Yes, lanjut. Oke, pertanyaan Al-Ghifari akan saya jawab. Jadi, seberapa penting peran sastrawan dalam penafsiran sastra gitu? Ya, sebenarnya cukup penting gitu. Sebenarnya cukup penting karena banyak juga sastrawan-sastrawan itu yang dia itu menggunakan bahasa-bahasa yang memang dari lingkungannya gitu supaya mudah dimengerti. Dan mungkin kalau sastrawan nggak ada ya, orang-orang yang awam atau kurang mengenal sastra juga tidak terlalu paham apa itu sastra dan mungkin akan bingung cara menafsirkannya gimana. Tapi peran sastrawan di sini dia itu menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin lebih tinggi dari biasanya, tapi itu masih bisa dipahami oleh lingkungan sekitarnya gitu. Makanya nggak heran banyak sastrawan yang menggunakan bahasa-bahasa itu sesuai bahasa lingkungan atau daerahnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Apakah terjawab Al-Ghifari? Ya, terima kasih. Terjawab. Ya, baik. Terima kasih. Ya, mungkin kita cukupkan saja sesi tanya jawab pada hari ini ya. Selanjutnya
akan mungkin ditambahkan oleh Ustazah. Ada Ustazah, silakan. Ya, oke, baik. Terima kasih. Temanya hari ini tentang apresiasi puisi ya, puisi, prosa, drama, dan film ya. Ya, sebenarnya kalau dalam sastra Arab, ini karena kita masuk teori sastranya sastra Arab, jadi saya kaitannya ke Arab ya. Sebenarnya saya pengennya semuanya seperti itu gitu. Jadi walaupun nggak apa-apa kalian bandingkan dengan sastra Indonesia, tapi tetap kita adalah teori sastra Arab ya, karena kita prodi bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu karya sastra itu terbagi dua kan ya, ada syair, nasr ya. Syair itu ya puisi, kemudian lagu-lagu juga itu termasuk dalam syair ya. Kemudian prosa, nasr itu bisa riwayah ya, novel, drama juga sebenarnya masuk ke ke nasr ya, karena dia teksnya itu sama dengan riwayah ya, dengan riwayah. Cuma kalau drama itu sudah masuk ke dalam sastra seni pertunjukan ya, sastra pertunjukan. Drama, film itu sudah masuk ke dalam pertunjukan, seni pertunjukan. Tapi dia masuk ke dalam nasr ya, ke dalam genre nasr. Nah, kemudian tadi sudah banyak dipaparkan ya oleh pemakalah apa itu puisi ya, kemudian apa itu tadi novel sudah belum ya? Halo, novel, riwayah sudah belum? Belum, Ustazah. Belum ya, malah baru drama ya, drama sama film ya. Drama, Sebenarnya film, dan puisi. drama film itu ke apresiasi sastra, maksudnya pertunjukan ya. Jadi dia seni pertunjukan. Kalau di teori sastra itu ya dua itu pembaginya. Cuma nanti dari nasar itu bisa berkembang menjadi drama, kemudian kisah pendek, cerita pendek, kisah, ada uksuso dan seterusnya. Nah, kemudian apresiasi ya, tadi sudah dijelaskan juga bahwa apresiasi itu ada secara langsung, secara tidak langsung. Nah, kenapa apresiasi ini penting? Karena memang banyak sekali dibahas di skripsi mahasiswa ya, tingkat akhir. Biasanya mereka mengapresiasi novel ya, mengapresiasi karya sastra, misalnya novel apa gitu ya. Itu udah jadi rahasia umum di prodi kita ya. Walaupun prodinya itu pendidikan bahasa Arab, tapi banyak di antara mahasiswa yang mengambil tema-tema sastra untuk akhir karya ilmiahnya. Makanya kemudian kita belajar teori sastra. Nah, kalau kalian misalnya menulis skripsi tentang misalnya asyakhsiyat fi riwayah al-mar'ah inda nuqtati sifar misalnya di Nawal Al-Sa'dawi. Nah, itu berarti kalian misalnya tentang penokohan atau karakter tokoh utama dalam novel Perempuan di Titik Nol, misalnya karya novel Nawal El-Sa'dawi. Nah, itu kalian sudah masuk ke dalam kategori mengapresiasi sebuah karya sastra. Ya, apalagi nanti apresiasinya itu dikaitkan dengan implikasinya untuk pembelajaran sastra ya, telaah sastra. Nah, jadi biasanya di apresiasi sastra atau telaah sastra yang dilaksanakan oleh mahasiswa itu biasanya menganalisis isi ya, menganalisis nilai-nilai ya, menganalisis nilai-nilai, kemudian juga menceritakan siapa sirah zatiyah ya, sirah zatiyah dari si pengarang atau si sastrawan yang menulis novel tersebut. Ya, kalau film atau drama itu sebenarnya sudah pengembangan dari sebuah novel ya, karena biasanya film itu kan biasanya diangkat ceritanya dari sebuah novel ya. Banyak kan ketika Mas Gagah pergi itu kan dari novel awalnya. Kemudian ketika cinta bertasbih ya, ayat-ayat cinta yang ditulis oleh Habibur Rahman Al-Shirazi ya. Kemudian negeri lima menara, banyak ya yang novel-novel akhirnya diangkat menjadi sebuah film karya lebar, film lebar ya, di layar lebar. Jadi mengapresiasi ya itu berarti kita langsung mendalami ya, menilai, mengkritisi, termasuk naqdul adab itu juga
bentuk apresiasi dari sebuah karya sastra. Nah, kalau apresiasi tidak langsung tadi ya, misalnya membaca sinopsisnya atau mencari tahu atau belajar teori sastra, itu juga kita sudah masuk ke dalam ranah mengapresiasi. Sebentar ya. Oke. Ya mungkin itu ya. Ini, aduh saya hari ini banyak banget nih, mana anak saya sakit lagi dari tadi nelpon mulu, pengen dibawa ke rumah sakit. Ini mahasiswa banyak banget yang minta tanda tangan dan bimbingan. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya, Putra dan semuanya yang ada di sini. Langsung saya absen aja kali ya. Sebentar, saya absen. Tadi belum absen soalnya.